Halo semuanya, apa kabar? Hari ini ya bukan gorengan, tapi setidaknya selamat datang di ketika saja padahal dunia ketika baik, padahal kiamat besok tidak, padahal... Oke, jadi hari ini aku mau ngebahas, sebenarnya bukan drama, cuma aku mau mengajak kau diskusi, dan menurutku ini penting banget, menurutku pribadi ya. Karena gini, kita sama-sama tahu ya, dalam dunia perfituberan, ada sesuatu yang sering dilakukan oleh para VTuber-VTuber ini. Yang dilakukan adalah saling panjat. Anjay. Kita kalau ngomong bahasa kasarnya sering saling panjat ya. Padahal aslinya ya kita cuma kayak collab. Salah nggak collab? Ya nggak salah. Apakah salah nggak manjat? Ya nggak salah juga. Tapi gini, menurut keyakinan saya, collab itu ada caranya, ada etikanya. Apalagi di sini live stream ya. Live stream kan dilakukan secara live dan nggak bisa dimundur, nggak bisa di-cut, nggak bisa diedit. Kalau blunder, kena masalah. Jadi suatu hari aku ketemu satu tweet yang namanya dari Prof Harunozuka. Jujur aku juga salah satu kenalanku juga. Gini, VTuber to VTuber. Jadilah orang yang sedikit lebih berani untuk ngajakin VTuber lain, ngajak mabar kek, proyekan kek. Soalnya jauh lebih banyak yang canggung ngajak duluan, bingung ngajaknya gimana, jadinya diem-diem, nungguin diajak. Bukan semata-mata pick me, ingin ngelakuin mulu, tapi memang canggung sosial aja. Apalagi secara objektif mereka yang newcomer baru debut, baru comeback setelah hiatus panjang, subs atau followers di bawah ribuan, sepuh-sepuh yang udah 3 tahun lebih jadi gepeng, mereka itu menunggu untuk diadopsi. Jadi barang siapa yang inisiatif duluan, dia yang dapat teman. Intinya, di sini aku sangat kurang suka dan kurang setuju dengan jadilah orang yang sedikit berani aja untuk ngajakin VTuber lain mabar, proyekan atau collab atau apapun itu. Aku kasih tahu ke kau, sebagai streamer, haram hukumnya menurutku pribadi. Kau ngajak collab orang yang gak kau kenal. Ini kuulangin sekali lagi, bagi streamer, VTuber atau apapun itu, haram hukumnya ngajak orang yang gak kau kenal collab. Kenapa kayak gitu bang? Karena gini, menurut keyakinan saya, kalau misalnya kau ngajak orang nih, kau ngajak orang collab, takutnya satu, dikira manjat. Dua, kalau first impressionmu buruk, karirmu habis dan kau bakal jadi gosip. Terutama di kancah perfituberan ini. Trust me, di kancah perfituberan ini yang komunitasnya sempit ini, kau bikin satu kesalahan kecil aja, itu kesalahan bisa digede-gedein dan bisa jadi aib, bisa jadi gosip. Contoh VTubernya yang jadi korban gosip siapa? Ada. Mau aku sebutkan? Enggak, karena nggak ada di publik, jadi nggak usah aku sebutkan. Nih, si Harunozuka juga ngomong nih, yang kecil takut reach out collab karena bukan siapa-siapa, karena kecil. Yang sedang takut nggak nyaman ngajak collabnya, takut ganggu lah, takut SKSD lah. Nah, ini dia nambah-nambahin yang sedang nih. Menurutku ini nggak relevan ya. Yang besar takut kena dampak atas keterkenalannya, dikira caper, pencitraan, dianggap elit, apapun gerak-gerik sedikit aja sedikit aja dipantau dan masih banyak lagi. Jadi jika semua kalangan setakut ini, masihkah kamu sedikit aja lebih berani untuk collab? Gini, harusnya kau harus takut untuk collab. Kenapa kayak gitu bang? Artinya lu nge-gatekeep ya bang? Lu tolol banget sih bang ngelarang-larang orang collab. Lu siapa bang? Lu dewa VTuber ya bang? Bukan, aku bukan dewanya VTuber. Aku dewa anime. Itu beda cerita. Tapi gini, menurut keyakinan saya sekali lagi, kalau kau ngajak VTuber lain collab, gak kenal, gak temenan, gak apa, jatuhnya kau itu cuma kayak ingin memanfaatkan orang lain demi keterkenalanmu. Biar kau lebih terkenal aja. Biar kau bisa dapat penontonnya dia. Aku mau ngajak ini collab biar penontonnya dia tahu aku siapa. Siapa tahu aku lebih menarik, jadi penontonnya pindah ke aku. Sultannya dia pindah ke aku. Masuk nggak? Masuk lah, gila. Yang ngomong Akil bos. Gak bercanda, itu bercanda, itu bercanda. Nih, ini terlalu dikategorikan gitu. Intinya ada kecil ada gede. Ya, VTuber gede takut collab sama yang kecil karena nanti dikira pencitraan. Karena nanti dikira kalau misalnya si VTuber kecil bikin masalah, antar VTuber gedenya yang ditanya-tanyain gitu. Masuk akal nggak? Masuk akal banget. Karena ya hanya karena collab belum tentu kalian berteman kan. Maksud gini loh. Kalau kau mau kolaborasi antar orang for the sake of proyekan doang, atau for the sake of kayak kau nggak kenal nih, kau nggak tahu gimana sifat orang ini dan gimana, tau-tau kau ngajak collab, menurutku dongo. Jadi cara pertama untuk ngajak collab adalah kenal dulu orangnya. Jangan nggak kenal orangnya tiba-tiba kau ngajak collab. Sekarang pertanyaanku, kau berani kau ngajak orang collab waktu live? Live itu nggak bisa diedit loh. Misalnya nih, kau ngajak
let's say podcast gitu, kayak ngobrol gitu, live stream. Kalau misalnya kau nggak kenal orangnya, tiba-tiba kau menyinggung orang itu, teman collabmu, let's say aku collab sama Eci gitu, lagi live. Eci tersinggung sama bercandaanku. Terus habis itu aku jadi gosip. Eci nggak sadar kalau dia itu kalau misalnya aku bercanda dikira serius. Kalau misalnya aku nggak kenal sama Eci, ya itu contoh. Tapi kan aku kenal sama Eci, itu kenapa aku berani ngajak Eci collab, ngajak Adel collab, atau beberapa VTuber lain collab. Itu kenapa? Langkah pertama, kenal dulu. Kenalnya bukan berarti kayak harus dua-duanya saling kenal. Kau mesti pelajari dulu, riset. Muncul kayak di live chatnya, kayak balas-balas tweet, kayak pelan-pelan tuh, pelan-pelan, biar bisa kolaborasi. Jangan lu tahu-tahu kagak kenal, kagak tahu dia siapa, cuma tahu dia punya angka gede, cuma tahu kita sama-sama VTuber, ayo kita collab. Entar tersinggung. Aku yakin ya, suatu saat ini ada gosip nih, ada gosip di underground VTuber. Gosipnya itu kayaknya udah kayak 3 apa 4 tahun lalu, aku juga lupa. Kurang lebih gosipnya kayak gini. Jangan mau collab sama dia. Tujuannya dia collab itu buat menarik penonton-penonton elu, biar sultan-sultan elu pindah ke dia. Ada nggak? Ada, Jing. Belum lagi kalau nanti sifatnya ternyata nggak cocok dan awkward sih. Kayak pasa. Tuh, kalau awkward nggak cocok ntar gimana? Drama lu. Hindari kegoda collab buat manjat. Ujung-ujungnya dead sub aja. Ilusi terkenal yang didapat. Iya, jujur agak sedih ketika kau punya subscriber banyak, tapi ternyata yang nonton streammu nggak banyak. Entah itu yang nonton VOD, atau concurrent viewers, atau yang nonton short, atau yang nonton videomu versi panjang. Kalau misalnya nggak banyak, dan subscribermu banyak, jujur agak sedih. Karena apa sih alasan mereka nge-subscribe? Sebenarnya, kolaborasi sendiri, itu pedang bermata dua. Terutama buat live stream. Karena gini, kalau live stream, kadang-kadang untuk orang bisa ngechat atau mau ngechat, itu mesti subscribe dulu. Itu pilihan dari streamernya atau VTubernya. Karena gini, kadang-kadang ada orang yang nge-subscribe orang lain hanya karena, oh ini pernah collab nih sama-sama VTuber, subscribe ah. Terus ternyata lama-lama dilihat kau, dia ngeliat kau, terus kau bosen, terus habis itu cabut gitu. Nggak nonton lagi, ujung-ujungnya subscribernya angkanya gede. Tapi nggak ada harganya, karena nggak bisa di-convert sebagai penonton. Nggak bisa jadi bagian dari community, jatuhnya goib. Itu yang jujur agak kasihan. Apalagi agendanya di sini pengen manjat doang. Ini kasih tahu sekali lagi, kenapa collab itu bisa jadi pedang bermata dua. Satu, subscribermu kelihatan banyak, dan akhirnya kau jadi dead sub gitu, yang subscriber ternyata nggak aktif-aktif banget. Pedang bagusnya nih, ini kan bermata dua ya. Tadi jeleknya, bagusnya kau jadi relevan, kau jadi ke discover. Tapi masalahnya, percuma kalau kau ke discover, tapi kau diketahuin orang banyak nih, namamu menyebar luas dan apa segala, tapi ternyata nggak ada yang nonton kau, nggak ada yang peduli. Ujung-ujungnya kau tetap jadi nggak relevan. Itu kan sedih ya. Tapi kalau misalnya berhasil ini collab, dan kau ternyata bisa entertaining juga, bagus. Penontonmu juga bertambah gitu. Jadi ibarat kata, kau yang sebagai VTuber atau streamer, kau itu jadi second choice lah ibarat kata. Atau bahkan nanti bisa naik pangkat jadi pilihan utama gitu. Dan itulah kenapa untuk channel Akil, yang Akil Laide ini, Akil Waterson, kok jarang ngeliat aku collab sama orang. Karena apa? Aku nggak mau tiba-tiba seolah-olah ngambil viewers orang lain. Aku nggak mau orang lain subscribe aku karena aku pernah collab sama ini orang. Jujur, nggak mau. Kenapa? Karena ya, aku Akil, aku dewa, aku punya personality sendiri. Aku nggak mau kau subscribe aku hanya karena aku pernah atau berteman dengan orang lain. Itu doang, aku nggak maunya kayak gitu. Nah, ujung-ujungnya ada VTuber. Jangan serang dia, ini caranya dia. Jujur aku nggak peduli juga dia mau ngapain. Intinya gini, izin QRT untuk mencari teman ya kak. Minus, nggak jago game. Yepers, Asbun, jokes garing, plus nggak tahu, belum kelihatan plusnya di mana, jujur aja. Apakah ada yang mau berkawan? Masalahnya dia ini masih pre-debut, debut juga belum. Tiba-tiba mau nyari temen VTuber, salah nggak? Nggak salah. Cuma ini akan berbahaya. Ujung-ujungnya aku punya angka gede dan tapi nggak relevan. Itu sebenarnya yang jadi masalah. Itu menurut keyakinan saya ya. Menurut keyakinan saya. Itu orang belum debut, tapi tiba-tiba mau ngumpulin teman VTuber. Bagus sih ngumpulin koneksi, bukan hal yang buruk. Nah, yang namanya ngumpulin koneksi. Cuma goalsnya apa? Kok tahu nggak goalsnya apa? Ngumpulin teman doang. Emang yakin mereka bakal berteman? Karena kalau misalnya kau berpikiran hanya karena ada 2 VTuber atau streamer pernah collab, terus mereka akhirnya berteman, trust me, itu salah. Hanya karena aku ngefollow orang tertentu, bukan berarti aku berteman. Gak mungkin dong aku temenan sama 1459 orang. Belum tentu semuanya aku ingat. Bisa aja aku cuma suka nontonin dia, suka kontennya. Kayak misalnya Ivy sama Teakila, saling ngefollow kami berdua. Tapi pertanyaannya, apakah kami sering chat? Apakah kami beneran teman? Enggak kan?
hanya karena pernah collab, bukan berarti itu mereka berteman. Itu kenapa aku cuma mau collab sama temen-temenku doang, sama orang yang beneran kenal. Karena tujuannya adalah supaya kami sama-sama ya for the sake of temenan, for the sake of bikin sesuatu yang menyenangkan, ada drive-nya gitu loh. Dan alasan kenapa kau harus takut dengan kolaborasi adalah takutnya dikira temenan. Begitu satu bikin masalah, kau ditanya-tanyain. Ujung-ujungnya apa? Ngegosip. Jeleknya gosip adalah, kau tahu game ini gak sih? Game bisik kuda. Game bisik kuda itu kayak dari A bisik ke B, dari B bisik ke C, dari C bisik ke D. Dan dari A ke D ini kadang-kadang yang disampaikan bisa beda. Itu kenapa ujung-ujungnya jadi fitnah, jadi gosip, jadi salah sangka, jadi menyebar berita buruk. Jujur, mengerikan. Itu kenapa? Karena komunitas perfituberan ini kecil, jadi ujung-ujungnya gosip sangat cepat untuk menyebar. Dan cepat juga untuk nyampe ke telingaku jujur. Cuma sekali lagi aku bakal ngebahas drama yang publik aja. Kalau misalnya orangnya kasih tahu aku lewat privat nggak akan ku bahas. Jadi itu kita skip dulu. Jadi paham kan perspektifku kenapa emang seharusnya kau takut untuk collab sama orang. Kau boleh nggak takut collab dengan orang, asalkan kau kenal sama orangnya. Kalau kau nggak kenal sama orangnya, udah skip aja Jing, nggak usah. Kalau misalnya kau kepo sama orangnya, silakan kau cari tahu dia, kau tonton streamnya, baru diajak. Begitulah adat ngajak collab yang bener, bukan cuma modal berani. Kalau semua modal berani, udah banyak orang sukses aja, banyak orang berani. Masalahnya berani dan tolol, itu kadang-kadang sesuatu yang bisa sulit untuk dipisahkan gitu. Jadi, bagaimana sih cara ngajak orang collab yang sopan? Kenal sama orangnya dulu. Mau dia kenal kau balik, itu urusan nanti. Yang penting, kau kepo dulu sama orangnya, kok ada rasa ketertarikan dengan orangnya, ajak ngobrol di live chat, kayak gak usah ngobrol-ngobrol di Discord dulu, gak usah tiba-tiba kok bikin server ya, yang VTuber join dong biar kita bisa temenan. Percaya sama aku, kok nggak bakal temenan sama semua. Ujung-ujungnya kok cuma sekedar tahu nama. Takutnya jadi nggak ada kepercayaan. Takutnya grup tadi itu cuma jadi grup gosip. Nih, kita lanjut. Masalah collab-collaban ini, kok kira cuma di Indonesia? Ini ributnya juga di luar negeri, bukan cuma di Indo. Nih, dari luar. Kalian punya nggak pengalaman buruk waktu kolaborasi? Yang terburuk, beberapa tahun lalu dengan VTuber, kami seharusnya main Valorant bareng. Tapi mereka tiba-tiba nggak jadi dan ngabarinnya baru 1 jam sebelum kami live. Aku ngerti itu hal yang emergency. Emergency apa bahasa Indonesianya? Alah kon. Maksudnya ada sesuatu yang mendadak gitu lah. Ada sesuatu yang darurat. Kurang dari 1 jam sebelum live. Aku ngerti kalau misalnya darurat. Jadi aku hubungin buat reschedule. Dan malah di ghosting. Terus habis itu mereka nge-unfollow. Kami punya audiens yang seukuran. Jadi bukan berarti aku orang asing buat mereka. Aku cuma ditinggal begitu aja tanpa dikasih kabar. Aku harap mereka baik-baik aja. Tapi itu ninggalin rasa pahit di mulut. Itu ninggalin rasa nggak enak. Gimana ya? Kau tiba-tiba diajak collab gitu kan, sama yang dikira teman, ternyata nggak jadi. Ih, takutnya. Nih, nah kita lanjut nih. Ini tweet bahasa Inggris ya. Kalau misalnya aku salah translate, aku minta maaf. Itu dia ngomong, stop collab sama VTuber atau cuma nongkrong sama teman-teman streamer. Karena ada beberapa VTuber yang kayak, bisa nggak sih orang yang ada di chat, orang yang diajak collab, ngasih aku subscriber atau ngasih aku membership? Jing, terang-terangan banget. It was awkward as and I feel like it just a large lack of social skill. Dan rasanya kayak ini orang kayak nggak punya social skill aja di VTubing community. Satu, di cancel mendadak collabnya. Terus ada satu yang terang-terangan. Ada nggak ya di penontonnya dia yang bisa ngasih aku membership gitu kurang lebih. Jujur itu disgusting banget. Itu social skillnya jelek. Di Indo ada nggak yang kayak gitu? Kalian cari tahu sendiri. Kalau mau si ini begini, sawer dulu dong sekian. Baru si ini begini gitu. Padahal lagi stream collab gitu. Salah nggak? Nggak salah kalau sama-sama ada persetujuan. Tapi kalau nggak, namanya juga collab, mungkin ada yang memaklumi, mungkin ada yang nggak memaklumi. Nih misalnya Cae di sini nih. Alasan kenapa aku maksudnya ngedeketin Cae di sini bukan ngedeketin romantic way. Aku nonton streamnya dia, aku berusaha ngikutin streamingnya dia, gimana sih bercandanya dia gimana sih anaknya sih. Supaya apa? Supaya suatu saat aku bisa collab sama dia. Gimana caranya? Ya kenal dulu. Mau dia kenal aku atau enggak, itu urusan belakang. Yang penting aku kenal dulu. Aku ngerti sifatnya, biar nggak awkward, biar nggak seolah-olah aku pengen manjat sama Cae, biar ada beneran kebentuk hubungan. Oh ini beneran mau ada proyekan yang serius nih. Oh beneran mau temenan nih. Biar kok bisa ngebedain gitu, mana yang beneran mau temenan, mana yang mau temenan beneran nongkrong gitu, kayak punya hubungan teman, sama yang hubungan bisnis doang, yang bertemannya kalau cuma waktu collab. You know what I'm saying?
Gitu. Jadi hati-hati ngajak collab. Kalau kau yang diajak collab, nah itu beda cerita. Tapi kalau kau yang ngajak collab orang, hati-hati, oke? Ya biar gak dikatain tukang panjat, ngambil penonton orang, ngambil sultan orang gitu. Karena dulu ada, kayaknya 2024 apa 2000 berapa gitu. Ada gosip kayak gitu. Hati-hati collab sama dia. Entar penonton dia di gatekeep, nggak boleh nonton VTuber lain. Ada kayak gitu, gosip kayak gitu. Bahkan ada nih, hati-hati ya collab sama dia ya. Dia itu orangnya self-centric banget. Yang dibicarain dia mulu. Dia suaranya paling nyaring apa segala. Trust me, untuk Sarah itu nggak masalah. Tapi percaya sama aku, bisa dipermasalahkan. Lebih baik main aman. Itu pelajarannya. Jadi apa dramanya Bang Akil? Dramanya adalah kakak-kakak VTuber yang masih jadwal kosong minggu ini, tolong angkat jarinya, mau tak ajakin collab, please. Jangan di like aja kak, aku bingung kamu kosong apa enggak jadwalnya. Ya jujur sih, kau kalau mau collab sama orang, nggak apa-apa. Let's say aku VTuber, aku mau dong collab. Terus dia nolak, wih ini ada beef nih berdua nih gitu. Takutnya kayak gitu kan. Dan takutnya ada bercandaan yang gak cocok. Tapi paham kan maksud aku apa, ya kan? Bukan aku maksudnya mau kayak melarang kamu untuk kolaborasi. Jangan lupa ya, support ini Kaguya Kak Kasuga Ayumi ya. Dia lucu BTW. Maksudku gini, bukannya aku mau melarang untuk kolaborasi, tapi alangkah baiknya di riset dulu siapa yang mau kolaborasi. Paham? Aman? Aman. Jadi ya, apakah aku benci Prof Haninozuka? Enggak, aku emang suka ya, di sini aku mau jadi devil advocate aja sih. Kalian ngerti nggak apa itu devil advocate? Pengen jadi orang jahat aja gitu, yang melawan ide. Actually dia orang baik sebenarnya. Cuma aku nggak pernah ngeliat dia streaming lagi aja. Tapi udahlah ya, itu aja dulu. Dadah. Makasih ya Andri udah minjemin openingnya. Enggak sih, kok nggak minjemin apa-apa sih. Aku cuma ngambil dan mencuri. Makasih Andri.